Pernah gak sih lo ngerasa hidup tuh berat banget? Kayak tiap langkah lo tuh selalu aja diganjel sama hal-hal yang bikin lo pengen nyerah. Masalah datang bertubi-tubi, duit seret, cinta berantakan, temen makin dikit, keluarga kadang malah bikin tambah pusing. Dan lo cuma bisa duduk, bengong, nanya dalam hati, kenapa hidup gue begini ya? Well, dengerin baik-baik. Gue di sini bukan buat ngasih lo dongeng penyemangat palsu, tapi buat ngobrol dari hati ke hati tentang gimana caranya lo bisa pelan-pelan bangkit walau hidup lo lagi acak-acakan. Din satu berantakan, dompetku nggak tahu ya semestinya mana. 1. Kenali dulu, lo lagi di mana. Gini ya, sebelum lo bisa bangkit, lo mesti tahu dulu lo lagi jatuh di mana. Banyak orang gagal bangkit bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka pura-pura kuat. Mereka nutupin luka, padahal di dalam remuk. Lo nggak harus selalu kelihatan tangguh kok bro. Kadang, jujur sama diri sendiri itu jauh lebih penting. Lo bisa bilang, gue capek, gue takut, gue bingung harus ngapain. Itu valid, dan itu bukan berarti lo kalah. Itu justru titik awal lo untuk bangkit. 2. Stop nyalahin diri sendiri, tapi jangan juga ngegas dunia. Oke, lo salah langkah. Mungkin lo yang bikin keputusan bodoh. Atau mungkin lo yang terlalu percaya orang. Tapi dengerin ini. Kesalahan lo bukan definisi dari siapa lo. Kita semua pernah bego. Kita semua pernah jatuh karena pilihan kita sendiri. Tapi lo masih hidup kan? Artinya lo masih punya kesempatan buat ngulang. Tapi jangan juga lo nyari kambing hitam terus. Nyalahin dunia, nyalahin temen, nyalahin nasib. Itu bikin lo mentok di tempat yang sama. Ambil tanggung jawab tanpa nyiksa diri. 3. Fokus sama hal kecil, tapi konsisten. Ini salah satu solusi yang sering diremehin orang. Pas lagi terpuruk, jangan buru-buru mimpi gede. Tahan dulu ego lo buat sukses cepat. Mulai dari hal kecil. Simple, tapi dilakuin tiap hari. Contoh, bangun lebih pagi 15 menit. Rapihin kamar. Nulis 3 hal yang lo syukurin hari itu. Bikin to-do list kecil dan selesaikan. Konsistensi kecil itu kayak benih. Awalnya nggak kelihatan, tapi pelan-pelan dia numbuh. Dan tiba-tiba lo sadar, lo nggak ada di titik paling bawah lagi. 4. Jaga lingkungan main lo. Lo nggak bakal bisa bangkit kalau lingkungan lo isinya racun. Temen yang cuma ngajak lo ngeluh, ngomongin orang, atau cuma bilang, ya udahlah, lo emang sial. Cut. Pelan-pelan jauhin. Cari circle yang suportif, yang bisa negur lo, tapi juga narik lo naik. Nggak harus banyak, cukup 1-2 orang yang bisa lo andelin. Ingat, kualitas lawan kuantitas. 5. Gerakin badan lo, jangan cuma mikir terus. Keterpurukan itu bukan cuma soal pikiran, tapi juga soal fisik. Lo mikir terus, overthinking, nggak ngapa-ngapain, akhirnya capek sendiri. Lo nggak perlu langsung jadi gym bro. Cukup gerak, jalan kaki pagi, stretching 10 menit, main basket sama temen. Olahraga ringan bisa bantu banget ngeluarin hormon bahagia. Dan lo butuh itu, serius. 6. Kerja keras emang capek, tapi mengasihani diri jauh lebih melelahkan. Kadang kerja keras tuh nggak langsung kelihatan hasilnya. Lo ngerasa lo udah usaha mati-matian, tapi hidup kayak diam aja. Slow response. Tapi dengerin ini, meskipun hasilnya belum kelihatan, setiap usaha lo itu nambung. Dikit-dikit lo lagi bangun fondasi. Bandingin sama ngasihani diri tiap hari. Males ngapa-ngapain, tidur doang, ngeluh di medsos. Capek juga kan? Tapi capek yang nggak ngasih hasil apa-apa.
mending capek yang bawa kemajuan. Tujuh, cari makna bukan cuma jalan keluar. Kadang, lo nggak butuh jawaban dari kenapa gue bisa jatuh segini. Lo cuma butuh alasan buat terus jalan. Cari makna dari sakit yang lo rasain. Mungkin lo jadi lebih ngerti orang lain. Mungkin lo jadi lebih rendah hati. Atau mungkin lo akhirnya sadar lo bukan robot, lo manusia. Dan manusia tumbuh lewat luka. 8. Kasih waktu buat diri sendiri, tapi jangan kelewat lama. Healing itu penting, tapi jangan dipakai buat kabur dari tanggung jawab. Istirahat boleh, menepi juga boleh, tapi jangan nyangkut di sana. Waktu terus jalan, bro. Lo boleh slow, tapi jangan stuck. 9. Jangan tunggu siap baru jalan. Sering banget ya, kita nunggu gue harus siap dulu, nunggu mental stabil, nunggu duit cukup, nunggu motivasi datang. Padahal yang lo butuh tuh bukan siap, tapi bergerak. Lo jalan dulu, baru siap itu nyusul. Nggak kebalik. 10. Endingnya nggak harus mulus, tapi lo harus lanjut. Nih ya, hidup tuh bukan film Hollywood yang ujungnya pasti bahagia. Kadang lo bangkit, terus jatuh lagi. Naik, terus ditampar realita. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya, lo nggak nyerah. Setiap kali lo bangkit, lo lebih kuat dari versi lo sebelumnya. Dan tiap kali lo bertahan, lo jadi inspirasi buat orang lain. Meskipun lo nggak sadar. Jadi, kalau lo lagi ada di titik terbawah, nggak apa-apa. Lo bukan satu-satunya, dan lo juga bukan pecundang. Hidup emang keras, tapi lo juga bisa lebih keras dari hidup. Bangkit itu bukan cuma soal bisa atau enggak, tapi soal mau atau enggak. Yuk, berdiri lagi. Pelan-pelan. Satu langkah, terus satu lagi. Dan nanti lo bakal lihat garis finish itu ternyata masih ada. Dan lo bisa sampai ke sana dengan versi lo yang baru, yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tahan banting.